Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia di 10 kota radio Smart FM. Kembali saya Widi Darmawan menjumpai Anda dalam Smart Syariah. Dan di akhir-akhir Ramadan ini, di tahun ini ya, tentunya menjelang Idul Fitri, kita tetap menghadirkan Smart Syariah dengan topik-topik yang sangat luar biasa, menginspirasi dan juga menambah wawasan kita di kesempatan malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang Hari Zakat Nasional 2024, Kebaikan Universe. Nah, sebelum saya perkenalkan narasumber di malam hari ini, tentunya Anda juga bisa ke YouTube channel Smart FM sekarang juga karena kami juga sedang streaming. Selain kami juga menayangkan program ini di 10 kota radio Smart FM. Sudah ada kedua narasumber yang hadir. Ada Bapak Dr. Handi Riza Idris, pengurus pusat MES periode 1442 hingga 1445 Hijriah, atau Wakil Rektor Universitas Parabandina Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Handi kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas Willy. Rencana Lebaran di mana Pak Handi? Di Jakarta aja atau bakal kemana nih? Jakarta aja kali. Oke, di Jakarta aja ya. Baik, terima kasih Pak Handi. Dan kemudian juga ada Bapak Irfan Nugraha, Sekretaris Umum Forum Zakat atau CEO Rumah Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Willy, Pak Handi, semoga sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Irfan dan Smart Listeners. Untuk Anda bisa menyaksikan di YouTube channel Smart FM karena kami juga sedang streaming ya. Dan saya langsung ke Pak Handi sebagai pembuka. Nah, ini secara umum bagaimana perkembangan zakat di tahun ini ya. Mungkin bisa dikasih gambaran dengan tahun-tahun sebelumnya Pak Handi. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Willy ya. Mungkin saya mau mulai dari bagaimana perkembangan regulasi zakat terlebih dahulu ya, supaya kita punya frame yang sama terkait dengan perkembangan zakat pada hari ini. Jadi kan kita ketahui awal mulanya itu kan kita punya Undang-Undang Nomor 38 tahun 99 ya, kalau nggak salah ya. Ini adalah regulasi pertama terkait dengan pengelolaan zakat di Indonesia. Nah, dari sana kemudian lahir, kalau nggak salah itu Kepres ya, Kepres nomor 8 tahun 2001 tentang pendirian Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional, yang merupakan lembaga, boleh dikatakan lembaga lembaga pemerintah lah ya, lembaga pemerintah non struktural yang memiliki kewenangan dalam mengelola zakat ya. Nah, baru kemudian tahun 2011 lahir Undang-Undang Nomor 23 Mas Willy ya. Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, ini merupakan satu momentum yang sangat baik lah gitu ya, karena lebih mendorong bagaimana Basnas bisa lebih banyak berperan ya. Selain itu juga undang-undang ini juga menjelaskan tentang keberadaan lembaga amil zakat maupun unit pengumpul zakat UPZ ya, yang lebih rinci ya, baik mulai dari perencanaannya ya, pendiriannya, penghimpunan dananya, dan juga akuntabilitasnya. Sehingga ini perangkat-perangkat yang sangat baik lah menurut saya ya, yang kita miliki ya, sehingga lembaga-lembaga ini bisa tumbuh dan berkembang ya, sebagaimana sebagaimana layaknya lah gitu ya, sebuah lembaga yang bisa memberikan kontribusi. Nah, hari ini kita mungkin sudah memiliki mungkin bisa, kalau nanti mungkin Pak Irfan bisa mengkoreksi ya, mungkin sudah lebih dari 100 lembaga amil zakat ya, yang ini terdaftar ya sebagai pengelola zakat yang tersebar hampir di seluruh Indonesia, dan ini tentu saja memberikan satu kerangka yang sangat baik lah bagi perkembangan zakat. Ya. Nah, terkait dengan perkembangan zakat hari ini, Mas Willy ya, jadi memang kalau saya lihat ya, memang dari sisi pengumpulan saja ya, memang terus ada perbaikan lah, ada progres yang sangat baik lah gitu ya, walaupun mungkin
angkanya masih jauh dari nilai nilai potensi yang kita miliki hari ini gitu ya. Kalau kita tahu kan potensinya eh, cukup besar ya, sampai ke angka 300 triliun ya. Tetapi Ya. hari ini pengumpulannya mungkin setahu saya sih masih sekitar 19 triliun ya. Nanti mungkin bisa dicek ya Hmm. nilai pengumpulan zakat yang kita miliki hari ini. Jadi potensinya masih sangat besar sekali. Nah, Hmm. tetapi dari sisi program ya kita mengapresiasi lah sudah banyak yang dilakukan oleh Basnas terutama ya sebagai lembaga sentral lah ya, regulator yang berperan untuk mengembangkan zakat di Indonesia. Nah, saya lihat beberapa program-program mulai dari satu peran zakat ya dalam pengentasan kemiskinan, karena ini merupakan tugas utama lah ya, karena di situ delapan asnaf itu kan ada fakir dan miskin ya, Mas Ya. Wi. Dan ini terus menunjukkan progres yang sangat baik lah ya. Artinya yang bisa dihimpun ataupun yang bisa diberdayakan ya, sehingga mereka bisa terlepas dari kemiskinannya itu sudah cukup banyak lah ya. Hmm. Bahkan mungkin yang tadinya mustahik kemudian menjadi muzaki, itu juga sudah baik. Sudah, Nah, Pak. kemudian perkembangan-perkembangan lainnya yang sifatnya inovasi dari produk-produk zakat juga saya lihat juga sudah sangat baik ya. Misalkan program-program pemberdayaan ya, baik itu dari sisi UMKM ya, kemudian sektor pertanian ya, peternakan ataupun perdagangan ya, yang mungkin levelnya UMKM itu juga sudah cukup banyak yang bisa dikembangkan oleh yang ikut dalam program zakat ini. Termasuk juga kita mengenal ada istilahnya bank zakat mikro ya, yang dulu dikelola oleh yang disebut dengan mikrofinnya Basnas ya, sekarang itu Hmm. menjadi bank zakat mikro. Jadi memang perlu sekali ya terobosan-terobosan seperti ini yang nantinya bisa menjangkau lebih banyak lagi, termasuk juga program beasiswa, program pembangunan rumah layak huni ya, dan juga zakat community development. Jadi saya melihat perkembangan di tahun 2023 ini cukup progresif ya. Nah, tinggal bagaimana mempertahankannya dan juga terus berinovasi, berupaya untuk mengembangkan ya, sehingga banyak yang bisa terbantu, terutama 8 asnaf itu. Nah, tetapi tidak melupakan aspek-aspek syariah, karena zakat ini adalah ibadah wajib yang ketentuannya itu sudah given lah ya, mengikat lah ya, yang harus dilaksanakan oleh semua kalangan gitu. Jadi tetap bisa inovatif ya, tapi di sisi lain tetap memenuhi kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan secara syariah. Mungkin begitu, Mas Willy. Dan tadi Pak Handi juga menyampaikan bahwa inovasi juga sudah semakin berkembang kaitannya dengan zakat. Nah, kalau begitu Pak Irfan, mungkin smart listeners di seluruh Indonesia ingin tahu ya, apa itu Hari Zakat Nasional? Sesuai dengan judul kita di hari ini ya. Nah, apakah ada perayaan khusus nih bagi Amil untuk memperingatinya? Ya, terima kasih nih Mas Willy dan para pendengar Smart FM di seluruh dimanapun berada ya. Jadi insya Allah tanggal 27 Ramadan itu diperingati sebagai Hari Zakat Nasional. Jadi ini latar belakangnya atau sejarahnya, kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2013 ya, Presiden waktu itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Wakil Presiden Pak Budiono ya berkunjung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional ya, dan di situ muncul gagasan untuk bagaimana menguatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat ke lembaga ya. Jadi kesadaran masyarakat berzakat ke lembaga. Akhirnya maka digagaslah untuk menguatkan kesadaran tersebut dan menimbulkan awareness, perhatian dari masyarakat, dari publik. Maka lahirnya Hari Zakat Nasional yang diperingati setiap tanggal 27 Ramadan. Jadi mengambilnya itu adalah kalender hijriahnya, begitu kan. Nah, alhamdulillah tentu itu sebuah dukungan yang baik ya dari pemerintah terhadap pengembangan zakat di Indonesia ini. Tadi sudah dijelaskan ya bagaimana perkembangan zakat di Indonesia ya sejak sampai saat ini ya, semuanya mengalami
upaya menuju perbaikan ya, baik dari sisi kesadaran masyarakat dalam berzakat ke lembaga, bagaimana inovasi zakat dalam hal pendistribusian, juga bagaimana riset-riset kajian tentang zakat ya, terus literasi zakat, dan juga 5 tahun terakhir ini tren penghimpunan zakat nasional juga tumbuh ya, rata-rata pertumbuhannya di antara 20-30% begitu kan. Ini alhamdulillah tentu sesuatu yang perlu kita syukuri, meskipun banyak hal yang perlu kita perbaiki ya, namun itu sudah perlu kita syukuri. Lalu apa kegiatan yang akan kita jalankan ya? Jadi di ekosistem zakat ya, atau khususnya Forum Zakat sebagai asosiasi lembaga pengelola zakat ya, yang sekarang jumlah membernya itu sekitar 195 member ya, baik yang sedang proses mendapatkan legalitas maupun yang sudah mendapatkan izin legalitas. Tadi kalau untuk lembaga yang sudah mendapatkan izin legalitas itu sekarang jumlahnya sekitar 169 ya, baik itu tingkat nasional, provinsi maupun juga kota dan kabupaten. Nah, setiap tahun kita optimalkan ya Hari Zakat Nasional ini untuk memunculkan ya kesadaran dari masyarakat ya untuk menunaikan zakat ke lembaga. Makanya ada beberapa ya, mulai dari kita kampanye di sosial media ya, juga bagaimana kreativitas lembaga-lembaga zakat ya mengadakan kegiatan di hari tersebut ya, terutama dalam hal pendistribusian begitu kan, dan juga upaya-upaya kegiatan yang juga memberikan kemudahan ya kepada para muzaki, yang mana tanggal 27 Ramadan itu biasanya sudah memasuki puncak-puncaknya ya masyarakat Indonesia dalam menunaikan zakat ya. Kita ketahui memang masyarakat Indonesia masih menggunakan Ramadan ini sebagai sarana ya untuk menunaikan zakat ya, terutama adalah zakat harta begitu kan. Nah, ini kegiatan ya yang diselenggarakan oleh Forum Zakat ya bersama dengan lembaga-lembaga zakat di Indonesia ini begitu. Baik ya, sudah dapat gambaran ya Smart Listeners tentang apa itu Hari Zakat Nasional yang tadi tentunya di setiap tanggal 27 di bulan Ramadan atau 27 Ramadan ya. Dan Smart Listeners, untuk Anda semua yang ingin bergabung silakan ke YouTube channel Smart FM karena kami juga sedang streaming di sana, dan tentunya Anda jangan kemana-mana karena Smart Syariah segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM,
mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah. Kita masuk di sesi kedua, masih membahas tentang Hari Zakat Nasional 2024, kebaikan universe. Gimana Smart Listeners? Di bulan Ramadan ini tentunya kita berlomba-lomba berbuat amal kebaikan. Salah satunya dengan berzakat ya. Baik itu berzakat harta atau mal ya, atau juga Anda yang tentunya memiliki kewajiban, tentunya umat Islam semua untuk membayar zakat fitrah. Dan masih membahas tentang Hari Zakat Nasional 2024. Nah, kalau begitu saya kembali ke Pak Handi ya, tentang pandangan Pak Handi sendiri gitu ya, dengan adanya perayaan Hari Zakat Nasional ini. Seperti apa Pak Handi? Iya, baik Mas Willy. Jadi ini satu langkah yang baik menurut saya ya, karena bagaimanapun zakat ini perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat, walaupun ini ibadah wajib bagi umat Islam, tapi mungkin tidak semuanya masyarakat memahami ya. Saya yakin sebagian besar masyarakat kita itu ketika disebut zakat itu masih terfikir oleh pikirannya itu adalah zakat fitrah ya. Padahal dalam Islam itu tidak hanya zakat fitrah ya, tetapi zakat mal juga mereka harus tunaikan ya, atau zakat profesi mereka harus tunaikan. Jadi ini satu langkah yang baik ya, sehingga mengingatkan terus kepada setiap Muslim untuk bisa menunaikan kewajibannya. Selain itu, Mas Willy, selain untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat tentang zakat ini, juga kita bisa mendorong ya kepada pemerintah supaya peran zakat ini lebih ditingkatkan gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas, kalau saat ini kan baru sebatas pengurang pendapatan atau penghasilan kena pajak kita kan. Tapi tidak tutup kemungkinan nanti jika memang ini sudah semakin baik ya, peran dan kontribusi zakat ini perlu ditingkatkan ya. Artinya zakat menjadi bagian dalam pengelolaan sistem keuangan nasional gitu ya, yang nantinya tidak hanya pemerintah tidak lagi hanya punya pajak, tetapi juga punya sumber lain ya, yaitu diantaranya itu adalah zakat. Jadi semakin berkembang tentu akan semakin banyak kontribusinya, karena kita tahu persoalan sosial kita hari ini, persoalan ekonomi dan sosial kita hari ini itu ada dalam 8 asnaf itu sebenarnya. Kalau kita bisa entaskan yang 8 itu, insya Allah persoalan-persoalan kemiskinan, pengangguran ya, itu juga bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi menurut saya ada hal-hal yang sifatnya seremoni ya, yang ini mengenalkan kepada publik ya, membangun literasi, membangun edukasi yang baik kepada masyarakat. Tapi di sisi lain kita juga ingin dorong supaya kontribusi zakat ini bisa jauh lebih ditingkatkan ya. Kalau perlu memang ya pemerintah, di bawah pemerintah sendiri itu punya lembaga khusus yang menangani zakat ini ya. Jadi tidak lagi, misalkan ya, kalau bayangan saya tidak lagi di bawah Kementerian Agama misalkan ya, tetapi dia punya wadah khusus yang, karena perannya itu tidak hanya semata-mata peran yang sifatnya keagamaan semata gitu ya, tetapi peran-peran ekonomi sosialnya itu juga sangat besar sekali. Jadi kita berharap tentunya zakat bisa memainkan peran terutama dari sisi pengentasan kemiskinan, karena angka kemiskinan kita masih relatif besar lah ya. Dengan angka 9% itu kan ada sekitar 25 juta penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan gitu. Ini juga merupakan salah satu peran zakat ya, makanya kita berlomba-lomba untuk berzakat karena memiliki fungsi sosial yang sangat luar biasa ya, yang tentunya juga bisa mengurangi kemiskinan, itu harapan kita semua. Nah, kalau gitu Pak Irfan, semangat apa sih yang digaungkan pada Hari Zakat Nasional 2024 ini? Dan kira-kira apa saja nih alasan yang melatar belakangi? Ya, kita temanya yang bagus ya di Hari Zakat Nasional tahun ini, yaitu adalah kebaikan universe ya. Kita ketahui ya, zakat itu kan memberikan keberkahan ya, baik itu kepada muzakinya ya, baik bagi amilnya maupun juga bagi
mustahiknya ya. Dari situ juga akhirnya menghadirkan kebaikan. Kebaikannya tidak hanya pada saat itu juga, tetapi akan kebaikan secara berkelanjutan, begitu kan? Sehingga itulah yang kenapa kita sebut juga universe ya. Nah, kita ketahui ya bahwa zakat setiap tahunnya terus berkembang ya, dan alhamdulillah bahwa zakat sekarang juga dipandang ya tidak hanya masalah ya menyalurkan ataupun membantu mustahik ya semata ya, tetapi juga bagaimana zakat sekarang diterima juga sebagai alternatif untuk mensejahterakan umat, alternatif dalam membiayai program-program yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, dan bahkan juga bagaimana zakat sekarang juga dalam literasi Sustainable Development Goals ya. Itulah maka muncul zakat on SDGs ya, yang mana SDGs ini kan targetnya tidak hanya di satu negara saja, tetapi ini menjadi sebuah kesepakatan dari di dunia, begitu kan? Sehingga makanya disinilah maka luar biasa ya zakat bisa menghadirkan, bisa memberikan bagian penting ya dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, selain itu juga menarik ya, kita ketahui ya akhir-akhir ini ya masyarakat dunia dipertontonkan dengan sebuah peristiwa yang sangat memilukan sekali, yaitu adalah genosida saudara kita ya, masyarakat di Gaza, Palestina, begitu kan. Nah, di sini dalam bagaimana ya zakat bisa berkontribusi ya membantu suatu masyarakat bisa membantu masyarakat di negara lain ya. Di Indonesia alhamdulillah ya, atau fatwa zakat untuk membantu masyarakat di Palestina, di Gaza ini sudah keluar fatwanya dari ya, ini sebuah bagaimana zakat ya di tahun ini ya hanya juga memberikan dampak kepada pembangunan di lokal ya, di nasional Indonesia, tetapi juga bisa memberikan juga bagi masyarakat di negara lain, begitu ya Mas Willy. Jadi bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia ya secara keseluruhan atau yang membutuhkan, namun juga kita memiliki peran ya membantu saudara-saudara kita sesama umat Muslim ya di Palestina sana ya Pak Irfan. Ya betul sekali Mas Willy ya, begitu. Baik. Nah, kalau kita membahas juga tentang semangat Hari Zakat Nasional 2024 yang mengangkat tema kebaikan universe, mungkin bisa dikasih gambaran sedikit nih, arti kebaikan universe itu apa sih, Pak? Tentu kan tadi ya, bahwa kita universe ini kan semesta ya, yang tentu kita berada di sebuah tempat, ruang yang itu secara terus-menerus berkelanjutan, gitu kan. Nah, maka kita pun berupaya bagaimana zakat itu ya bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan secara berkelanjutan ya, dan memberikan dampak yang impact ya, impactful ya, berkelanjutan, dan juga tentu dirasakan ya kemanfaatannya ya secara terukur ya, dan juga semakin luas jangkauannya, begitu. Semakin luas jangkauannya, dampaknya itu bisa dirasakan oleh banyak masyarakat seperti tadi yang kita bahas ya. Gimana Smart Listeners? Apakah Anda juga sudah mempersiapkan zakat Anda mumpung masih Ramadan, dan tentunya mungkin di bulan-bulan yang lain kita harus tetap berzakat ya, karena memang banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat kita, terutama yang membutuhkan. Dan untuk Anda semua, silakan Anda jangan kemana-mana ya, Anda bisa ke YouTube channel Smart FM karena kami juga masih live streaming di malam hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Smart Syariah. Kami segera kembali, tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan.
menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah dan kita masuk di sesi ketiga. Topik kita di malam hari ini, Smart Listeners, adalah Hari Zakat Nasional 2024 Kebaikan Universe. Bersama dengan kedua narasumber, ada Bapak Dr. Handi Riza Idris, pengurus Pusat MES, periode 1442 hingga 1445 Hijriah atau Wakil Rektor Universitas Paramadina Jakarta. Kemudian juga ada Bapak Irfan Nugraha, Sekretaris Umum Forum Zakat atau CEO Rumah Zakat. Baik, saya kembali ke Pak Handi nih ya, tentang pandangan Pak Handi tentang peran organisasi pengelola zakat dalam memajukan gerakan zakat Indonesia. Nah, seperti apa sih perannya Pak Handi? Ya, baik. Baik, makasih Mas Willy ya. Jadi memang OPZ ini sebagai salah satu lembaga ya penting ya yang kita miliki hari ini ya, selain daripada Basnas dan juga lembaga amil zakat, OPZ ini merupakan lembaga yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tentunya gitu ya. Nah, sehingga keberadaan OPZ ini dalam pemberdayaan masyarakat tentu diharapkan ya, kita harapkan bisa lebih optimal gitu ya, sehingga peran-peran zakat ya dalam tadi ya, dalam tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan ya, untuk memberdayakan masyarakat, untuk memberikan kontribusi bagi kebaikan kualitas hidup masyarakat, tentu ini akan lebih baik gitu ya. Nah, oleh sebab itu peran OPZ ini menjadi sangat strategis ya, strategis dalam pengelolaan zakat tentunya gitu ya. Nah, selain itu Mas Willy ya, tentu juga harus diperhatikan ya. Jadi OPZ ini juga harus memiliki satu framework ya, kerangka kerja yang menurut saya pertama dia tentu apa yang dia lakukan harus aman secara syariah lah gitu ya. Jangan sampai justru OPZ melanggar aspek ini gitu. Dan yang kedua, OPZ juga harus memahami tentang regulasi yang ada ya, regulasi yang hari ini dimiliki terutama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ya tentang pengelolaan zakat tersebut. Nah, sehingga peran-peran ini bisa terus dimainkan ya dan juga ditingkatkan. Nah, jadi sekali lagi keberadaan OPZ ini sebagai lembaga atau peran intermediasi lah ya, zakat ya, mulai dari penghimpunan dan penyaluran, ini menjadi satu hal yang sangat strategis lah ya bagi perkembangan zakat ke depannya. Mungkin begitu Mas Willy. Nah, kenapa masyarakat mungkin disarankan ya untuk
tentunya membayar zakat ya, itu ke organisasi pengelola zakat. Nah, ini pandangan Pak Handi sendiri seperti apa? Karena banyak juga ya masyarakat yang mungkin ngasih tetangganya langsung nih, Ya, Pak, ya. atau mungkin Karena begini Mas Willy ya, kan kita apa namanya punya satu pemahaman lah ya. Kalau sesuatu yang dikelola secara terorganisir ya dengan baik, tentu dampak dan manfaatnya juga bisa dirasakan lebih besar gitu ya. Uh, tapi sebaliknya kalau ini dilakukan masing-masing individu per individu, nah tentu juga efek atau dampaknya dirasakan mungkin tidak terlalu besar dan juga mungkin akan lama lah gitu. Nah oleh sebab itu beranjak dari sana, menurut saya pengelolaan zakat yang dilakukan secara terorganisir ya, terlembaga dengan baik dan dilindungi oleh undang-undang, itu akan jauh lebih memberikan manfaat dan kontribusi yang besar bagi target zakat itu sendiri gitu ya, terutama 8 asnaf yang sudah ada dalam ketentuannya tersebut. Nah, sehingga keinginan kita untuk bagaimana supaya bisa merubah orang dari mustahik menjadi muzaki itu bisa benar-benar bisa direalisasikan. Nah, selain itu juga kalau kita membayar zakat ya di lembaga-lembaga resmi, nah tentu juga ini akan bisa diakui oleh pemerintah ya sebagai tadi ya penghasilan apa namanya yang bisa dikenakan atau yang bisa dilakukan pengurangan dengan zakat tadi ya. Sehingga kita tidak terkena dampak double tax tadi. Tapi kalau ini dilakukan individu per individu, nah tentu tidak bisa direcognize, tidak bisa diakui sebagai saluran yang resmi, walaupun mungkin secara manfaat tentu juga bisa dirasakan oleh masyarakat, dan ini tentu saja dalam kerangka hukum syariah juga diperbolehkan gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi ketika pemerintah berniat ataupun memberikan apa namanya nih kebijakan terobosan yang membantu pengelolaan zakat ini tentu akan jauh lebih baik dan uh, terlembaga dengan baik, terorganisir dengan baik, aspek keamanannya juga baik, dan sekali lagi dampak dan manfaatnya juga bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Gitu. Mungkin begitu Mas Willy. dampaknya bisa dirasakan lebih luas ya. Setuju banget nih dengan apa yang disampaikan dengan Pak Handi, lebih merata dan juga dilindungi oleh undang-undang ya. Jadi bisa merata dan mungkin lebih dirasakan lebih merata lagi ke masyarakat luas. Nah, kembali dengan Pak Irfan ya, ini terkait dengan visi Indonesia Emas 2045. Kira-kira langkah apa yang disiapkan ya bagi gerakan zakat Indonesia, khususnya di momentum Hari Zakat Nasional ini, Pak Irfan? Ya, betul. Mas Willy, jadi gerakan zakat itu mempunyai cetak biru gerakan zakat ya. Dan itu berakhir tahun 2025 ya. Jadi disusun tahun 2010 ya. Lalu akhirnya 2011 sampai 2025 ya. Memang visinya itu adalah terbentuk peradaban zakat di Indonesia begitu kan. Nah, di situ alhamdulillah ada yang tercapai, ada juga yang belum, dan dari situ karena akan berakhir tahun 2025 ya, maka kita perlu melakukan penyesuaian dan juga pembaharuan. Nah, alhamdulillah ya Indonesia sudah mempunyai visi Indonesia Emas 2045. Nah, visi inilah yang akhirnya kita akan gunakan ya menjadi satu dasar pijakan kita ya dalam menyusun peta jalan zakat nasional Indonesia ya dalam mendukung Indonesia Emas 2045. Nah, ini yang salah satu agenda yang sedang disiapkan ya, begitu kan? Sebagai upaya bahwa tadi ya Indonesia ini adalah negara paling dermawan ya atau dinobatkan sebagai negara paling dermawan berturut-turut ya selama 6 tahun ya. Dan ini semua berkontribusi ya, baik itu individu, ya, lembaga-lembaga, ya, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, ya, lembaga zakat semua, ya, yang akhirnya Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan. Nah, lalu bagaimana kedermawanan ini ya dapat juga relevan menguatkan terkait dengan menguatkan pembangunan di Indonesia. Nah, alhamdulillah ya pemerintah sudah merilis mengeluarkan visi tersebut dan di situ di dalam visi tersebut ada keterkaitan dengan apa namanya mencapai 0% kemiskinan begitu kan di tahun 2045
45 ya. Dan kemiskinan ataupun kesejahteraan ini ya merupakan tugas ya dari hadirnya lembaga zakat. Jadi kehadiran lembaga zakat itu ya tadi adalah bagaimana bisa menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat ya, memeratakan juga apa ya sebagai panduan dari ekosistem zakat di Indonesia ini ya. Mudah-mudahan ini kontribusi ya dari lembaga-lembaga zakat ya terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Nah, selain itu tentu juga bagaimana ya gerakan zakat ya itu juga memperkuat kesadaran zakat di Indonesia ya, memperkuat juga bagaimana dampak-dampak zakat di Indonesia ya. Tadi nyambung ya di Ramadan ini harus terus ya dikuatkan ya. Kami akan terus menguatkan bagaimana masyarakat untuk sadar ya berzakatnya ke lembaga ya, karena tadi lembaga mempunyai program-program yang berkelanjutan yang tujuannya juga adalah tadi bagaimana memindahkan ya yang tadinya miskin ya keluar dari garis kemiskinan dan bertahap mudah-mudahan menjadi muzaki, dan itu akan relevan dengan visi Indonesia Emas 2045 begitu. Dengan potensi zakat yang ada di Indonesia, Pak Irfan, tentunya memang belum sebanding banget gitu ya dengan apa yang diraih gitu ya dari data yang disampaikan tadi di awal. Nah, kira-kira apakah peta ini juga kaitannya dengan menambah mungkin literasi masyarakat atau juga masyarakat itu atau mengajak masyarakat supaya untuk berzakat di lembaga resmi supaya lebih terdata gitu ya untuk yang potensi-potensi ini. Bagaimana Pak Irfan? Betul. Basnas sudah merilis ya potensi zakat di Indonesia itu 327 triliun ya. Penghimpunan zakat nasional gabungan dari Basnas baik itu tingkat nasional, provinsi maupun kota kabupaten, dan lembaga-lembaga zakat ya baik itu nasional ya, provinsi dan kota kabupaten itu terhimpun di angka 32 triliun ya. Secara kepotensi masih jauh ya, namun alhamdulillah itu ada pertumbuhan dari tahun sebelumnya begitu kan. Nah, target tahun ini 2024 itu di angka 41 triliun ya. Nah, tentu adalah dengan target yang naik ini ya, maka peningkatan literasi itu menjadi fondasi ya. Nah, literasi itu dari mana? Tentu adalah bagaimana juga keterlibatan dari semua elemen yang mempunyai jangkauan menyuarakan ya pentingnya membayar zakat ke lembaga ya itu dapat terlibat. Jadi alhamdulillah ini terima kasih ya Smart FM juga memfasilitasi ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah ilah ya sarana ya semakin tersadarkannya masyarakat di Indonesia, tersadarkannya umat Indonesia untuk menitipkan zakatnya melalui lembaga, dan mudah-mudahan juga lembaga juga terdorong ya untuk semakin profesional, semakin baik dalam tata kelolanya, semakin baik dalam pengelolaan programnya, sehingga juga tadi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat prasejahtera ini, begitu. Baik, semakin menarik diskusi kita pada malam hari ini semua listeners. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Syariah. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati
penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Kita masuk di sesi terakhir Smart Listeners dalam Smart Syariah membahas tentang Hari Zakat Nasional 2024 Kebaikan Universe ya. Jangan lupa untuk menghitung zakat Anda di bulan Ramadan ini dan dibayarkan ya sesuai dengan yang ada hitung-hitungannya ya. Dan tentunya pada malam hari ini kita masih membahas tentang Hari Zakat Nasional 2024. Kebaikan universe, karena memang kebaikan zakat ini sangat luar biasa seperti yang tadi disampaikan kedua narasumber pada malam hari ini, smart listeners. Kembali ke Pak Irfan, di Hari Zakat Nasional ini tentunya bagaimana harapan Forum Zakat dalam memajukan gerakan zakat Indonesia, Pak Irfan? Baik, silakan Pak Irfan, tentunya bisa mendengar suara saya di malam hari ini. Oke, silakan. Ya, tentu pertama ya kami mengucapkan terima kasih ya, apresiasi kepada Smart FM yang telah memfasilitasi ya untuk hadirnya penguatan suara dari kampanye zakat di Hari Zakat Nasional ini. Ya, tentu kami zakat ke lembaga itu semakin meningkat ya, terutama di bulan Ramadan kali ini ya. Yang keduanya tentu juga bagaimana lembaga-lembaga zakat juga semakin kuat lagi ya dalam pengelolaannya ya, sehingga juga program-programnya semakin efektif ya mendukung terhadap kontribusi ya kepada pembangunan di Indonesia ya, yang relevan ya dengan pembangunan di Indonesia. Nah, yang ketiganya tentu mudah-mudahan ya kontribusi kebaikan dari individu-individu ya, dari komunitas, dari institusi yang sudah berjalan itu semakin kuat lagi ya, dapat terus terhimpun dalam kebaikan secara berkelanjutan ya, dan akhirnya juga kampanye zakat ini tidak hanya di bulan Ramadan saja ya, tetapi juga dapat terus berjalan ya di bulan-bulan di luar Ramadan. Dan ketiganya tentu saja adalah bagaimana semakin kuatnya ya dukungan dari pemerintah ya terhadap kampanye ya, kampanye untuk atau arah kampanye ya kepada masyarakat agar juga membayar zakat melalui lembaga begitu. Baik Pak Irfan, ini kan tentunya dengan adanya Hari Zakat Nasional kita ingin merangkul semua generasi ya, termasuk juga generasi muda untuk berzakat gitu. Kira-kira program apa sih atau mungkin ada nggak sih hal-hal yang dekat dengan generasi muda seperti digitalisasi dalam membayar zakat gitu ya? Karena generasi muda ini juga sebetulnya satu potensi yang sangat besar ya untuk mencapai target tadi. Bagaimana pendapatnya Pak Irfan? Betul ya. Jadi
Memang saat ini pembayar zakat tertinggi ataupun paling dominan itu secara volume yaitu adalah generasi X ya. Nah, tapi alhamdulillah ya dengan apa namanya inovasi kampanye zakat oleh lembaga-lembaga ya, siar zakat juga diterima ya untuk kalangan milenial bahkan juga kepada kalangan Gen Z sendiri begitu kan. Ya, memang untuk kalangan Gen Z tentu belum apa namanya kewajiban berzakat tentu belum ada ya, tapi kita sudah kenalkan ya dan akhirnya di situ mulai muncul kesadaran untuk berbagi ya, berinfak, bersedekah begitu kan. Nah, kita beberapa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ataupun juga forum zakat mengadakan tentu bagaimana contoh misalnya roadshow ya ke sekolah-sekolah begitu kan, roadshow ke kampus ya. Kemarin kita baru saja ya bikin roadshow gerakan zakat ya atau siar zakat ke kampus-kampus begitu kan. Ini bagian upaya kita untuk mengenalkan juga kepada kalangan ya yang masih muda, dan juga kita banyak sekali ya di sosial media ya menggunakan apa namanya aktivasi campaign yang itu bisa memudahkan ya bagi tadi ya Gen Z, Gen Y ya untuk menerima pesan-pesan dari siar zakat ya. Selain itu juga di Ramadan ini ya ada beberapa kegiatan yang dilakukan yang langsung juga mengajak ya para tadi anak-anak sekolah ya atau mahasiswa ya untuk terjun ikut terlibat dalam mendistribusikan program-program yang dikelola oleh lembaga-lembaga zakat. Ini sebuah upaya untuk mempercepat ya kesadaran zakat dari kalangan anak muda dan tentu juga menghadirkan experience ya. Nah, dengan begitu juga bagaimana zakat semakin diterima ya. Nah, Forum Zakat alhamdulillah ya konsisten setiap tahunnya juga menjalankan program kampus zakat ya. Ini sebuah pendekatan di mana mendekatkan antara kalangan praktisi ya dari lembaga-lembaga juga dengan akademisi ya. Ini kampus zakat ini memang sebuah program yang tentu ini dikembangkan atau idenya dari program apa kampus Merdeka Belajar ya, kampus Merdeka begitu ya. Nah, alhamdulillah ini terus kita jalankan gitu kan, dan tentunya juga mudah-mudahan ini memperkuat. Nah, selain itu juga bagaimana sekarang eh, lembaga-lembaga juga melibatkan para influencer ya dari kalangan anak muda ya. Makanya alhamdulillah begitu alhamdulillah ya syiar zakat, syiar sedekah kebaikan ini ya alhamdulillah semakin diterima ya. Dan lembaga-lembaga itu sekarang muzakinya itu ya dari kalangan usia yang tadi ya anak-anak sekolah sudah mulai ada yang membiasakan untuk infak sedekah begitu. Baik ya, ini mungkin anak-anak sekolah yang masih kecil-kecil juga perlu diedukasi saat sekarang juga ya, supaya tadi dan merangkul mereka untuk memulai berzakat. Nah, Pak Handi, ini kan satu potensi sebetulnya Pak ya, generasi muda ya, untuk memulai zakat. Nah, mungkin boleh ditambahkan juga nih Pak, terkait dengan program-program yang sebaiknya juga perlu dipersiapkan untuk merangkul generasi yang masih muda-muda gitu. Silakan Pak Handi. Boleh mic-nya dinyalakan Pak. Ya, baik Mas Willy. Inilah tadi yang saya katakan kenapa eh, memperingati Hari Zakat ini penting ya. Jadi tidak hanya sebatas seremonial semata ya, tetapi benar-benar bisa menyentuh semua lapisan, semua kalangan. Saya khawatir kalau hanya sebatas seremoni dan itu dilakukan di level elit saja, di level pusat saja, ini tentu tidak akan bisa dirasakan dampaknya ke semua kalangan ya, ke semua pihak gitu. Nah, saya mendukung tadi yang Pak Irfan sampaikan ya, salah satu bentuknya itu adalah edukasi pendidikan ya. Jadi zakat ini eh, pengetahuan tentang zakat ini sebaiknya sudah diberikan sedini mungkin. Bahkan kalau perlu menjadi mata pelajaran tersendiri gitu ya, baik di tingkat sekolah dasar, pendidikan dasar, menengah dan atas ya. Sehingga masyarakat dari awal ya, mulai dari lembaga pendidikan, tingkat pendidikan paling rendah itu sudah mengetahui tentang kewajiban zakat ini dan juga berbagai macam bentuk apa namanya zakat yang ada yang apa namanya yang itu dikenal di tengah masyarakat.
Nah, inilah pentingnya ya, sehingga peringatan Hari Zakat ini bisa memberikan semacam informasi dan edukasi yang luas kepada publik ya, kepada masyarakat. Bila perlu menurut saya ini bisa juga masuk ke komunitas-komunitas kalangan anak-anak muda ya, yang hari ini banyak sekali ya. Nah, ini juga bisa memperkenalkan di sana. Bahkan kalau perlu melibatkan mereka sebagai mitra, ya mitra atau duta zakat ya, sehingga ini menjadi satu apa namanya sarana komunikasi dan informasi yang sangat baik sekali ya. Oleh sebab itu sekali lagi ini perlu benar-benar dioptimalkan dan dimanfaatkan sehingga nanti indikatornya itu bisa kita lihat berapa penerimaan zakat yang kita terima dalam setiap tahun ya, apakah ada meningkat atau tidak, berapa perkembangan lembaga zakat, apakah mereka juga mengalami perkembangan atau tidak. Ini juga menandakan zakat memang benar-benar tumbuh dan berkembang di Indonesia ya. Bahkan nanti bayangan saya itu Mas Willy ya, tidak ada kemungkinan ini akan menjadi salah satu sumber instrumen keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah, full oleh pemerintah, dan nanti hasilnya itu juga dilaporkan dalam bentuk atau mungkin juga masuk ke dalam salah satu mata anggaran atau mata pendapatan negara ya, sebagai pendapatan negara gitu. Nah, di tingkat pengelolaannya juga begitu. Mungkin seperti di beberapa negara kita tahu ada menteri khusus mengenai yang menangani tentang zakat dan wakaf misalkan. Nah, itu akan jauh lebih efektif lagi ke depannya. Nah, tapi sembari sampai ke sana kita perlu mempersiapkan infrastruktur yang baik, ya, pengenalan dan edukasi yang baik sehingga lambat laun ini akan menjadi satu gerakan yang benar-benar masif dan tidak hanya sebatas kewajiban semata ya bagi umat Islam untuk membayarkan zakat ini, tapi benar-benar dampak dan manfaatnya bisa dirasakan oleh semua pihak. Mungkin begitu Mas Billy. Sebagai closing statement Pak Handi, harapan Pak Handi ya terkait dengan adanya perayaan Hari Zakat Nasional 2024 dalam hal mengoptimalkan zakat Ya, ya harapannya tentu peringatan Hari Zakat ini tidak hanya sebatas seremoni dan juga tidak hanya sebatas dilakukan di kalangan pusat saja ya, di kalangan elit saja, tetapi ini bisa benar-benar memberikan satu semangat baru lah gitu ya, bahwasanya Islam itu punya instrumen-instrumen keuangan sosial yang juga tumbuh dan berkembang dan memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat ya. Tidak saja yang bisa langsung dikonsumsi, tetapi juga bisa dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, bisa dalam bentuk beasiswa, bisa dalam bentuk membangun perumahan bagi masyarakat miskin dan lain sebagainya, sehingga peran zakat ini benar-benar nyata dan kehadirannya itu benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Saya pikir gap antara realisasi penerimaan zakat kita hari ini dengan potensi yang ada itu masih sangat jauh, sangat timpang. Nah, inilah yang harus kita kejar, yang harus kita optimalkan sehingga antara realisasi dan potensinya itu semakin bisa kita dapatkan dan semakin dekat realisasinya. Mungkin begitu Mas Willy. Baik, terima kasih banyak Pak Handi, terima kasih banyak Pak Irfan. Sayang sekali waktunya sudah habis. Semoga apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini tentunya memotivasi kita semua dan menambah wawasan serta literasi kita tentang penting dan manfaat zakat yang sangat luas dan sangat luar biasa memberikan dampak positif. Untuk Anda, tentunya menjelang Idul Fitri ini yang belum bayar zakat mal, salah satunya juga bisa dihitung dari sekarang, dan juga zakat-zakat yang lainnya, termasuk juga zakat fitrah ya. Dan jangan lupa untuk membayarnya di lembaga yang resmi. Dan untuk Anda sekali lagi yang terlewatkan perbincangan Smart Syariah bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM karena tersimpan rapi di sana. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Handi, Pak Irfan atas waktunya. Dan Smart Listeners, demikian perbincangan kami dalam Smart Syariah. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Willy Darmawan mengucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.